podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO. Kembali lagi bersama saya Fauji Albara di podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Kang, ini ngobrol aja nih Kang. Ini podcast kita ini ngobrol aja. Kita ngobrol, tapi mudah-mudahan dari obrolan ini ada yang bisa dipetik oleh kita masing-masing dan pemirsa yang nonton acara ini. Gitu. Nah, oke nih. Kita langsung aja nih. Siap. Di kiri dan kanan saya ini ada siapa nih? Dari kanan saya dulu nih. Oke. Kalau saking Ahdi Zukruf Amri, saking Oke. Dewan Kesenian Cilegon. Dewan Kesenian Cilegon. Oke. Siap. Salam kenal saking kula Roni. Kula saking Dewan Kesenian Cilegon di Ketua Bidang Program. Oke, saya terjemahkan untuk masyarakat Indonesia. Wah, ini adalah Kang Ahdi, Ketua Dewan Kesenian Kota Cilegon, dan ini adalah Kang Roni, Ketua Bidang Program di Dewan Kesenian Cilegon. Jadi programnya mandek ya? Ya begitu. Oke, Kang Ahdi, Dewan Kesenian Cilegon seperti apa sih kiprahnya? Maksudnya apa sih Dewan Kesenian Cilegon, kemudian kiprahnya sebelumnya seperti apa tuh? Yang pastinya kita sudah berdiri 2010 ya. 2010. Sudah 10 tahun yang lalu kita sudah berdiri dan sudah mencetak beberapa generasi seniman milenial kita sebutnya itu. Uish, Lebih seniman menarik. milenial. Oke. Dan juga ada beberapa seniman-seniman yang over the age, artinya lebih usianya lebih dari saya gitu. Tapi mereka juga sudah eksistensinya luar biasa untuk Cilegon. Dari tingkat kota maupun di nasional. Beberapa seniman-seniman Cilegon itu sudah luar biasa kiprahnya. Dari cipta dan karyanya tidak kalah lah dengan. Tidak kalah itu berarti menang. Di mana menangnya? Ya, Udah kemana aja? Maksudnya seniman Cilegon ini diakui di mana saja? Misalkan apakah sudah mencatatkan prestasi di bidang apa, di mana, gimana? Di musik itu ada beberapa di Kang Dinar itu juga sudah di nasional. Apalagi ada senior juga Kang Arif. Dan juga ada beberapa yang sedang menggarap untuk musiknya lebih cenderung ke arifan lokal. Oh, kearifan lokal. Dan kita di DKC ada beberapa komunitas atau sanggar yang bergabung di DKC. Oke, Kang Roni nih. Kang Roni kan sebagai ketua bidang program nih, secara otomatis kan mengerti betul di Kota Cilegon ini seniman apa saja tuh yang tergabung di dalam DKC? Secara general memang unsur kesenian itu kan kita ada seni musik, seni tari, kemudian ada teater, ada juga sastra masuk, kemudian ada seni rupa. Seni rupa yang tergolong cukup banyak juga secara genre, ada yang mungkin lukis, kemudian ada yang berupa patung mungkin walaupun masih terbatas di Cilegon. Kemudian ada kesenian-kesenian yang agak milenial sekarang seperti doodle art dan lain-lain seperti itu. Dan masih banyak sih beberapa kesenian yang ada di Cilegon, hanya memang secara pendataan kami pun akui belum cukup menyeluruh untuk kawan-kawan, karena memang di era milenial seperti ini ternyata masih banyak tumbuh kembang kawan-kawan di kampung-kampung, bahkan yang notabene-nya mungkin ada yang belum terakomodir oleh kita. Berbagai macam warna kesenian, baik itu kearifan lokal budaya ataupun modern gitu. Jadi lebih kepada personal mereka ya. Jadi Personal, masing-masing menunjukkan kemampuan, kemudian mereka menjual kemampuan mereka atau mempertunjukkan kemampuan mereka secara mandiri gitu ya. Betul. Oke, nah kalau Dewan Kesenian Cilegon ini apa sih yang sudah maksudnya sudah kemana aja tuh? Maksudnya kayak misalkan pertunjukan ya, kayak misalkan pertunjukan sudah seperti apa sih bentuk pertunjukannya Kang Adi? Kalau di seni pertunjukan kita ke arah ke teater ya. Dan teater ada beberapa aktor-aktor yang sekarang juga sudah mulai latihan di beberapa kegiatan dengan gabung beberapa aktor-aktor seniman Banten. Hanya berhubung dengan kondisi seperti ini akhirnya Apa kondisi Jauh-jauh. seperti ini? ya inisial sajalah C gitu ya. C. Inisialnya C, Corona ya. Inisialnya C. Iya. Corona ya inisialnya. Jadi beberapa juga teman-teman untuk proses kreatif terkendala dengan itu. Tapi mereka tetap bedah naskah dan yang lainnya di teknologi itu mereka tetap melakukan rutinitas itu. Maksudnya menggunakan teknologi kayak misalkan Zoom gitu. Zoom gitu ya. Kemudian Itu tetap ada diskusi-diskusi kayak ada, gitu. karena ketika seniman-seniman pertunjukan mereka selalu
memberi vitamin kepada para aktor-aktornya, bagaimana membedah tokoh, bagaimana membedah sebuah naskah menjadikan sebuah pertunjukan, dan itu bakal seksi itu kan. Wah, kalau misalkan ya mudah-mudahan segera berakhir lah ini inisial C corona ini. Oke, Kang Roni, sebetulnya bisa menghasilkan uang nggak sih gitu untuk dulu dari seni bisa nggak sih dapetin duit gitu? Dan kondisinya dengan inisial si corona, bukan C corona, si corona. Betul. Gimana tuh? Ya sebenarnya memang secara profesi tulen sebagai seniman dan budayawan di Cilegon memang kami rasakan belum cukup disebut sebagai profesi utama gitu, karena memang kawan-kawan pun bisa ada aktivitas kegiatan yang lain. Hanya memang konsistensi kawan-kawan belakang ini cukup luar biasa padat gitu, apalagi dengan persiapan menuju berbagai macam kebutuhan pertunjukan. Cilegon pun sudah kita tahu bersama bahwa menuju miladnya Cilegon ya, kita gitu tuh. Oh ya, tanggal 27 ya April. Rencana kan miladnya Cilegon, dan ada. Enggak, saya tanya dulu nih Uji nih, milad ke berapa? Milad ke berapa ya? Agak lupa. Milad ke berapa? 99, sekarang 2020. Nah, berarti sama dengan sama. 21 ya. Oh, 21. Terus Kirain nggak bisa ngitung. Kalau saya nggak bisa ngitung, sama saya juga nggak bisa ngitung. Jadi ke 21 ya kalau ini ya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi ketika misalkan corona ini nggak ada pada saat ulang tahun Kota Cilegon? Biasanya seperti apa? Betul, kawan-kawan kan sebenarnya cukup mengakomodirkan diri untuk membangun sebuah konsep pertunjukan ala-ala ngamen, walaupun ala-ala ngamen, ataupun ada beberapa kawan-kawan memang sudah diakomodir oleh dinas terkait untuk persiapan milad ini, atau event organizer khusus yang mempersiapkan diri untuk persiapan milad. Dan beberapa hal lainnya mungkin di sekolah-sekolah pun ada kawan-kawan yang memang eksistensinya adalah membangun kegiatan-kegiatan membantu siswa untuk proses berkesenian gitu. Misalnya mulok gitu ya? Mulok, eskul gitu kan. Oh, eskul ya, kayak teater itu ya. Diri, betul. Dan memang hampir merata mayoritas sekolah-sekolah kan ada pensi, kegiatan pensi yang memang kawan-kawan pelatih seni ini yang memang kebanyakan sudah terakomodir di Dewan Kesenian Cilegon, pure sejak adanya wabah ini off semua. Karena kegiatan sekolah kan sudah tidak ada di sekolah. Sedih banget gitu kan. Saya dengar cerita Kang Roni aja sedih. Begitu dah, gitu. Ya, akhirnya sedikitnya teriak sepertinya kemarin di grup media sosial di WhatsApp juga, kawan-kawan mempertanyakan bagaimana nasib kami gitu. Lalu kami harus bertanya ke siapa? Oke, saya paham. Berarti ya teman-teman itu kan merasa menjadi bagian dari yang ikut serta dalam mewarnai pembangunan Kota Cilegon. Betul. Di bidang seni. Artinya bagaimana melakukan pembinaan terhadap generasi di bidang kesenian. Betul. Dari berbagai macam ragam keseniannya ya. Tetapi kemudian dalam kondisi seperti ini ya tidak disebut tuh ya oleh pemerintah menjadi bagian yang perlu diperhatikan gitu. Di KTP-nya nggak dicantumkan. Nggak dicantumkan. Jadi yang berkesenian kayak misalkan yang biasanya kalau kafe lagi buka mereka nyanyi-nyanyi. Ada teman saya Ruli namanya. Itu nyanyinya luar biasa ya. Nggak tahu saya. Iya. Itu sama. Jadi dia dari apa namanya? Misalkan dari kafe ke kafe gitu. Teman-teman kita banyak tuh yang dari kafe ke kafe. Nah, setelah kafe ini kan kondisinya seperti ini, nggak boleh ada kumpul-kumpul, ya mereka nggak bisa melakukan aktivitas kegiatan yang berbentuk bisnis di rumah. Terus mau melakukan apa gitu. Akhirnya mau melakukan usaha yang lain, tidak memiliki kemampuan gitu untuk melakukan usaha yang lain. Nah, sampai sekarang itu masih dalam masa transisi, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam tahap masa transisi apa yang harus dilakukan, seharusnya hadir nih yang memberikan stimulus kan gitu ya? Betul. Menurut Kang Hadi gimana? Kita sudah pernah membuka komunikasi dengan pihak terkait ataupun dengan beberapa dewan saat itu, walaupun via WhatsApp kita sudah sebarkan. Karena nggak boleh ketemu gitu, kumpul ya? Ketemu, tapi kita sudah ada nomornya segala macam. Dan kita juga punya etika ketika berkomunikasi dengan para pejabat segala macam. Kita sampaikan bahwa beberapa seniman, apalagi di HUT Cilegon ini, kita juga ada satu kegiatan yang sudah menggegurat budaya. Artinya gegurat budaya. Ya, kita mau ada kegiatan festival Katuan Rauh.
Festival Budaya Katuran Rawu. Itu berapa unsur-unsur kebudayaan dan kesenian kita sudah siapkan tuh sebulan sebelum dari Februari kalau nggak salah. Kita sudah siapkan tim, sudah siapkan beberapa aktor-aktor untuk mempertunjukkan untuk di April ini. Lagi-lagi kita terkendala dengan posisi komunikasi yang dibuka dan pengakuan terhadap seniman itu juga berat. Kadang ada beberapa stigma, skeptis beberapa masyarakat ketika anaknya bercita-cita jadi seniman bisa mangan harus sih aneh. Gak dipercaya ya. Iya, Gak apalagi diyakini. kondisi yang kayak gini kan. Oke. Jadi syukur-syukur dengan kondisi ngopi bareng kayak gini kita bisa membuka wahana baru bagaimana mengapresiasi para seniman yang ada di Cilegon khususnya. Oke. Nah, kalau menurut Kang Roni apa tuh seharusnya? Maksudnya apa sih yang diharapkan oleh para pelaku seni? Saya yakin kan nggak hanya di bidang teater, kayak misalkan cuma tidak hanya DKC, mereka yang tergabung atau tidak tergabung dengan DKC sekarang ini kondisinya, wah, gua harus apa gitu. Iya betul. Nah, kira apa tuh? Iya, artinya solusi-solusi itu pun sebenarnya sudah kita coba diskusikan bareng-bareng walaupun tadi hanya via WhatsApp, grup dan lain-lain gitu tuh. Salah satu langkah yang kami ambil kemudian adalah untuk coba kita secara kekaryaan kita mandiri dulu nih, berkarya hanya lewat streaming ya. Insya Allah ke depan kita ada konser streaming nanti menuju tanggal 27 April ya. Karena secara tidak langsung kami pun dalam kondisi seperti ini ingin ikut partisipasi aktif juga dalam memeriahkan miladnya Cilegon walaupun tidak boleh kumpul-kumpul dalam kondisi wabah seperti ini. Kita tetap berkarya walaupun dengan kondisi kawan-kawan yang masih bingung memikirkan makan dari mana gitu kan. Tapi teman-teman alhamdulillah sepakat untuk kita melakukan kekaryaan bersama. Nanti kita streaming kan tanggal 27 April dan tanggal 27 April ya. Oke. Mudah-mudahan sih langkah yang lainnya kami coba menggalang dana di situ ya di saat konser itu dan akan kami coba salurkan untuk kawan-kawan yang benar-benar terdampak untuk wabah ini, wabil khusus kawan-kawan seniman yang memang sudah off sama sekali tidak ada kegiatan dan sangat terdampak lah intinya kebutuhan keluarga dan lain-lain. Kemudian salah satunya kita juga ingin partisipasi ke masyarakat selain seniman dan budayawan juga mungkin ada. Jika dana nanti yang terkumpul cukup untuk kita bagi-bagikan ke kawan-kawan yang lain yang terdampak masyarakat, kita akan lakukan hal itu juga. Selain itu kami coba akomodir karena memang ada beberapa kegiatan yang pertunjukan kawan-kawan yang secara pola kerja tidak batal sepenuhnya batal gitu karena memang ada yang bisa di reschedule yang mudah-mudahan akan kami tetap perjuangkan itu tetap berjalan. Komunikasi aktif masih akan kita lakukan agar kawan-kawan ini tidak putus komunikasi dan pola kerja ini akan terus berlanjut nantinya sampai mudah-mudahan wabah ini selesai dengan cepat begitu. Oke. Nah, kalau Kang Adi itu hasil upaya koordinasi dengan anggota dewan kemudian mungkin dengan pihak pemerintah. Sudah upaya itu ya? Sudah. Apa hasilnya? Artinya kita juga sudah mensurvei atau kadang beberapa orang akan menanyakan sebuah data di Dewan Kesenian Cilegon sudah mendata itu. Artinya walaupun ini validitas instrumen yang kita buat ini belum teruji segala macam, tapi ini adalah kepekaan terhadap seniman, kita memberikan apresiasi itu. Dan juga kalau ditanyakan keduanya mana dasar hukumnya, ada beberapa di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan di 2017 nomor 5 ini kayak Dewan. Jadi kalau misalkan ada pemerintah yang nanya dasar hukum, berarti bisa jawab DKC. Iya, karena ada beberapa pejabat ataupun instansi segala macam ya walaupun Dewan Kesenian Cilegon masih proses kita mengatakannya Dewan Kesenian Cilegon. Tapi ketika kesenian saking karena kecilnya volumenya itu jadi harus Dewan Kesenian. Ketika berbicara tentang konsep frame kita akan mengutarakannya Dewan Kesenian Cilegon. Oke, jadi imbang ya. Tapi ketika berbicara tentang dana kita kecilkan dulu itu volume. Dewan Kesenian. Iya. Kalaupun ada tulisan di sini juga disisipin dulu lah Dewan gitu. Jadi tapi di situ ada Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Kalau mereka gede semua tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ini Dewan Kesenian Cilegon. Di undang-undang itu dibahas beberapa unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah kesenian. Kesenian itu banyak juga, ada 6 unsur. Bahkan di tradisi ada beberapa pemain-pemain tradisi rudat segala macam itu juga kurang diperhatikan.
Dan bagaimana mengusung pendanaan itu? Sebenarnya ada di dana perwalian sebenarnya. Kalau Apa itu dana perwalian? ada pasal yang menunjukkan untuk support ke beberapa seniman ataupun kebudayaan bergerak di bidang ini gitu. Di pasal itu sebenarnya ada, dan hal-hal yang lain mungkin dikupas di sana kali Kang ya. Biar ngopinya lebih panjang nggak? Ngopi dulu lah. Wow, saya pikir BCO doang yang terdampak dunia periklanan yang sepi nih. Duh, cancel semua. Iya. BCO ya, BCO cancel semua periklanan. Jadi ya kita sih ada ya, makanya kasih kopinya juga kayak begini. Harusnya ada logonya kan di sini kan. Harusnya ada logonya. Ya, tapi karena dunia periklanan sekarang lagi kurang bergairah, ya kita pakai gelas kaleng. Oke, Kang Roni punya pendapat apa? Artinya menuju bulan suci Ramadan ya, karena bagaimanapun kita menghadapi bulan yang penuh berkah, insyaallah kita akan diberikan keberkahan semua. Kawan-kawan seniman pun semoga ikut-ikut mendapat berkahnya gitu. Artinya kita tetap ikhtiar bagaimanapun upaya pemerintah untuk melakukan himbauan bahwa cukup berbahayanya pandemi COVID-19 ini, kita tetap akan melakukan ini bersama kawan-kawan bahwa stay at home, kita jaga diri di rumah, kita jaga keluarga kita. Artinya bentuk-bentuk kekaryaan, kontinuitas kita mungkin kita lakukan masing-masing di rumah gitu tuh. Untuk upaya-upaya yang lain adalah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberikan kesembuhan semuanya, diberikan kesehatan dan wabah ini semakin hilang dan Indonesia aman. Artinya terimbas bahwa seniman pun secara pola kerja nantinya akan normal kembali dan bisa mendapatkan nafkahnya masing-masing gitu. Oke. Nah, kita kembali ke rencana tanggal 27 nih. 27. Itu pas bulan puasa juga ya? Iya. Itu rencananya konsepnya apa sih, bocorannya? Konsepnya seperti apa? Apa sih yang akan ditampilkan? Karena kan nggak kayak misalkan berbentuk pertunjukan misalnya ya, kan nggak bisa gimana tuh sih? Maksudnya konsepnya? Ada beberapa seniman yang sudah mempersiapkan itu kan. Artinya mereka proses garap di rumah masing-masing, bisa dengan streaming gitu ya. Entah mereka memainkan musikalisasi puisi di rumahnya sambil main piano. Kemudian juga ada yang nanti bisa collaborate dari video satu ke video yang lain. Itu beberapa pemain-pemain mereka menggarap lagu etnik tentang budaya Katuran. Jadi esensi Katuran di Cilegon ini sudah mulai hilang gitu. Coba dijelaskan tuh soal Katuran itu apa? Kalau Kang Oji mau minum Katuran. Oh iya, Katuran. Itu esensinya adalah menghormati orang lain. Betul. Kemudian ketika kita sholat di beberapa masjid ataupun mushola, banyak imam-imam besar yang di Cilegon itu selalu berbicara Katuran, Katuran, tidak serta-merta langsung jadi imam. Iya, betul. Jadi dia harus secara etika mempersilakan yang lain dulu. Oke. Terus yang ketiganya, yang saya pernah lewat di beberapa tempat, ada gang kecil, banyak ibu-ibu ataupun anak-anak remaja, saya bilangnya begini, milad lewat, diem aja. Oh, itu nggak ada itu, Katuran. Nggak ada tuh. Berarti ini adalah ada satu budaya yang hilang, tata etika dan estetika gitu. Ini mungkin beberapa orang ini masih sepele gitu, tapi sebenarnya ini adalah budaya yang mengakar, yang bisa membuat orang bagaimana orang bisa berkarakter dan berpengaruh secara sosiologis. Nah, kita akan menggarap itu gitu di musik gitu. Di musikalisasi puisi atau di musik etnik? Oh, di musik etnik. Oke. Di musik etnik. Nanti kita tonjolkan situ, dan teman-teman uang kita itu sudah menggarap itu. Dan bahkan ada beberapa yang bentuknya sosial tentang industri segala macam, mereka sudah punya beberapa guide untuk membangun dari sisi sosial, sosial pekerja. Misalkan subuh megawe, awan megawe, bengi megawe, ini begawe ya, bengi. Iya. Tapi subuhnya tidur gitu. Ya, kirain kita subuh sore sangat. Soalnya kan work at home kan? Oh, Work iya. at home. Gitu. Karena kan udah nggak kerja lagi paginya. Kerja kan di rumah juga. Gitu.
Iya kan. Oh, jadi gitu ya. Kalau apa Katuran Rawuh ya? Iya, Konsepnya adalah festival budaya Katuran Rawuh. Konser amal atau gimana sih maksudnya ininya? Awalnya sih ingin membuat sebuah kegiatan diskusi, kegiatan seminar, kemudian kegiatan lomba bebahasan gitu, baca puisi dengan pola bebahasan. Kita sudah ke beberapa. Kenapa nggak begitu? Itu juga dimasukkan. Iya, karena ini bentuknya adalah beberapa tahap gitu. Kita sedang kira-kira konten ini nyambung nggak ya gitu. Dengan pola lomba segala macam gitu di rumah aja. Oh bisa. Menarik kalau ada BCO langsung bisa gitu. Bisa. Siap. Artinya secara konsep bisa. Artinya kalau misalkan kita menggunakan bebasan misalnya ya, bahwa di ulang tahun Kota Cilegon ini kita buat perlombaan, misalnya lomba apa? Sosialisasi tentang corona, tapi menggunakan bahasa bebasan misalnya. Jadi orang berpidato gitu ya. Berpidato, mereka upload di Instagram masing-masing misalnya kan. Kemudian hashtag kita, ada berapa nanti yang ikut, kita tinggal lihat aja satu persatu. Oh, yang ini yang menang gitu. Bahkan sebenarnya Dewan Kesenian Cilegon itu sedang mengawal itu kan. Padahal sudah jelas di Perwa Wali Kota itu kan bebasan. Besok dong. Besok. Jadi besok bebasan. Siap, bangkit. Jadi DKC mengawal Ini itu. muhajir tuh orang Kedaung. Saya ajak ngobrol bebasan, nggak bisa. Orang Kedaung. Kalau diajak ngobrol bahasa, Kedung. Kalau diajak ngobrol bahasa Cilegon biasa, bisa. Tapi ketika diajak ngobrol bebasan, nggak bisa. Artinya gini nih, ini adalah kecelakaan budaya ketika masyarakat Kota Cilegon sendiri kurang gitu untuk memperdalam bebasan. Lebih ini ya, lebih seksi. Kata-katanya ya. Kita mah hanya pergeseran kebudayaan gitu. Kalau saya ekstrim nggak sih? Kecelakaan budaya. Eksotis ya. Kita masih halus. Pergeseran. Kalau artinya gini, kalau misalkan bahasa dengan bahasa yang diperhalus biasanya orang nggak mau dengar. Makanya ketika dokter Tirta ngegas bahasanya kan orang langsung aware gitu. Tapi ketika kita menggunakan bahasa ya udah social distancing, pakai masker itu nggak bakalan didengar. Iya. Artinya harus ada ya bahasa kecelakaan juga kan nggak kotor-kotor amat. Ini mungkin film kita berbeda kali ya. Mungkin karena media. Headline. Oke, gimana tuh, Kang Aldi? Kira-kira bisa nggak dibuat konsep? Maksudnya konsepnya apa aja sih nanti rencananya? Misalkan konser etnik, terus apalagi misalnya? Kalau saya sih sepakat, kalau misalkan kita dorong ke bebasan, bagaimana masyarakat Kota Cilegon ditumbuhkan lagi ingin apa ya? Tadi itu saya bilang nggak ada generasi yang nggak ngerti bebasan itu apa. Kalau ajak ngobrol bahasa biasa bisa, tapi ketika bebasan nggak bisa. Artinya ada challenge khusus gitu untuk masyarakat Kota Cilegon, khususnya generasi untuk dia aware terhadap bebasan gitu. Saya pernah mencoba melakukan eksperimen dan penelitian kecil kan. Dengan pola kita coba sebar angket ketika ada materi-materi di kegiatan kita gitu. Kita coba bagaimana posisi validasi dan rehabilitasi posisi responden gitu. Kita sudah punya data itu juga gitu. Kenapa kita di Dewan Kesenian Cilegon berani untuk mengawal Perwa Wali Kota kami Sebasan? Karena itu Dewan Kesenian Cilegon mendukung itu gitu. Karena kita sudah melakukan penelitian menggunakan data empiris gitu. Dan itu datanya ada gitu. Makanya kita harus berani membuat sebuah event-event kebudayaan yang punya unsur kearifan lokal. Bahkan ada beberapa kalau orang yang sedang sedekap tangan kalih kayak gini nih. Ya gitu. Ini sudah menunjukkan orang yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Saking cintanya terhadap DKC ini. Ya, di nilai kearifan lokal itu dipelajari. Oke, siap. Bagaimana bentuk orang ketika bergerak, gestur segala macam juga dipelajari di situ. Gitu. Kalau Kang Roni gimana memandangnya? Iya. Jadi sangat kompleks ya saya pikir untuk kita mengawali festival Katuran Rawuh gitu dari sebuah riset penelitian bahwa karena di bidang
di Dewan Kesenian Cilegon pun terdapat bidang penelitian dan pengembangan. Litbang ini isinya adalah kawan-kawan yang termasuk juga di dalamnya kawan-kawan sejarawan, para penggali informasi, menapaktilasi kembali tentang bagaimana Cilegon secara pola pikir seni budayanya bagaimana gitu. Sejarah mana yang melahirkan bahwa Cilegon itu punya identitas kebudayaan sendiri gitu. Sementara hal-hal yang terlahir saat ini, diciptakan saat ini, event-event apapun yang ada di Cilegon saat ini adalah event-event buatan. Kita tidak pungkiri itu, gitu tuh, bahwa ini yang mendasari kami, ya kita ciptakan juga Festival Katuran Rawu. Tapi secara esensi isi kontennya akan kita arahkan bagaimana ini lebih padat konten budayanya, bagaimana kearifan lokalnya, bagaimana esensi tadi etika orang dulu mengajarkan kita tentang sopan santun, tata krama, budi bahasa gitu kan. Pembahasan ini yang secara sudah diperwalkan pun tadi disampaikan Kang Ahdi ternyata ya hanya sekedar perwal gitu kan, belum kita lakukan secara harusnya gini nih, kita umumkan nih ke publik nih. Coba tanya satu-satu pejabatnya, tanya Babasan. Tes ya, tes TOEFL ya. Tes TOEFL. Oke, gini aja deh. Ya. Harus ada challenge juga ya. Iya. Atau gini ya, lomba bebasan di tingkat pejabat lah kira-kira gitu. Kita udah mau kayak gitu kan. Sudah pernah punya ide, hanya kita berpikir etika tadi itu dan juga masalah finansial juga. Oh gitu, emang mahal gitu kalau pejabat jadi pesertanya? Hadiahnya harus gede ya? Pastinya, kenapa? Karena gengsi. Tingkat kegengsian ketika beberapa, kalau ini adalah diusung oleh Pak Wali Kota sendiri. Kalau kepala dinas pendidikan mah kali loh yang pertama deh. Juaranya. Maksudnya yang pertama tampil loh. Tapi itu harus nama dinas itu kan. Iya. Harus perwakilan dinas. Iya. Harus ada surat tertentu gitu. Kalau harus nama Dewan Kesenian, wah siapa sih lo gitu. Iya. Artinya penyelenggaranya adalah dinas. Iya. Gitu. Oke. Itu rencana tanggal 27 sudah ada persiapan itu untuk rencana konser amal itu. Itu konser amal ya? Oke. Ini konsepnya kayak apa konser amalnya nanti? Ya. Sebenarnya nanti akan yang jauh lebih mempersiapkan secara teknis. Korlapnya luar biasa nih saudara saya yang sudah punya semangat besar dan badan besar gitu untuk menyiapkan ini secara korlap gitu. Gitu beliau yang memang sudah termasuk mengakomodir dan luar biasanya. Kayaknya makannya bakakak ayam aja. Disebutkan nggak ya gitu? Nanti ada iklan lagi nanti. Pesannya di pohon kita. Iya. Jadi secara konsep, jadi sebelum konser ini akan kita lakukan dan dipersiapkan, sebelumnya kawan-kawan membuat sebuah data. Jadi kawan-kawan yang terdampak tadi. Dan ini yang menjadi dasar kami untuk bergerak lebih semangat bahwa ayo kita lakukan sebuah kekaryaan ditambah momennya milad, kemudian kita ada himbauan-himbauan yang lain dengan cara apa? Ya berarti dengan cara streaming. Mudah-mudahan bisa. Mungkin kita akan minta saran dengan beberapa kawan-kawan yang lain, termasuk dari BCO juga Kang Oji dan kawan-kawan yang lain, dengan pola seperti apa sih kita bisa membangun pola konser amal ini gitu kan. Sementara secara teknis beberapa hal sudah kami lakukan, artinya silaturahmi dan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan yang akan mempertunjukkan sudah. Kawan-kawan secara pertunjukannya sudah mempersiapkan diri. Sudah siap lah. Sudah siap gitu tuh. Tinggal 27 April kita akan gelar. Kemudian akan diarahkan secara konser amalnya ini. Mungkin kita akan save mungkin secara akun rekening ya. Salah satu akun rekening yang akan kita tempatkan bahwa donasi ini akan diarahkan ke satu rekening ini. Kemudian akan disalurkan 50%-nya untuk kawan-kawan seniman yang terdampak, budayawan yang terdampak, 50%-nya untuk masyarakat umum. Oke, jadi 50%. Jadi teman-teman menganalisa juga, misalkan ada seniman-seniman yang dia tidak punya pilihan lain ya, artinya dia tidak punya pekerjaan yang lain. Kalau pawon kita kan masih tuh punya. Sebut lagi. Aduh.
menang banyak gitu. Oh, kan katanya kalau pesen Pak Kakak jangan lupa ke Pawon Wong Kit. Aduh. Iya. Ini iklan. Iklan lagi. Iklan. Biar Iklan. nanti besok dibawain. Siap. Bekakak ayam kampung. Kakak ayam kampung. Jadi kalau misalkan sahabat BCO mau pesen Bekakak ayam kampung di Pawon Wong Kit. Siap. Itu dari sisi budayanya, Bang. Ada sisi budayanya. Kang Roni akan menjelaskan ini. Oh, apa bagaimana- apa namanya? Secara Siap. dari istilah aja, Kang. Misalkan gini, psikolog apa namanya? Bukan itu apa? ayam potong apa ayam sembelihan? Ditanya itu dulu Oh, iya, ketika ayam. mau makan itu gitu. Ayam potong apa ayam sembelihan itu. Jadi itu dari sisi Ayam potong apa ayam sembelihan? Nah, Bisa jawab. Ya, ayam sembelihan. nah. Ayam potong bedanya apa? Coba. Nggak apa-apa, ini kan kajian budaya. Ya. Harus paham kajian budaya dari hal-hal yang terkecil gitu. Ya. Sebenarnya saya pun belum belajar banyak dari Kang Andi ya. Esensi sebenarnya kenapa disebut ayam potong, kenapa disebut ayam sembelihan. Kalau ayam sembelihan secara etika agama masuk syariat Islamnya ada gitu kan. Oh. Bagaimana tata cara menyembelih gitu kan. Kemudian walaupun yang menyembelih di pasar, jadi pas kita order itu kami sampaikan mohon baca basmalah, mohon baca doa. Karena ini untuk kita jual yang notabene-nya mayoritas muslim. Nah gitu tuh. Kemudian tata caranya juga kita kan harus menghadap ke arah mana itu ada tata caranya dalam proses Itu menyembelih. kalau bahasanya sembelih. Betul. Kalau potong ya potong. Kalau potong kita nggak ngerti prosesnya ya. Iya, Artinya betul. yang penting itu sudah jadi bakakak gitu. Iya, betul. Ya gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Aduh, bentar lagi puasa bisa lapar nih. Kita juga berpikir bagaimana wacana istilah itu akan menentukan perilaku sosial budaya kita kan. Ya macamnya kayak Cik tadi itu ya. Itu kan- Corona, Cik Iya. ya. Oh ya. Akhirnya kan perilaku sosial kita dan kebudayaan kita juga berbeda kan. Berubah. Makanya dari istilah itu penting menandakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pikirkan gitu. Oke. Ya ayam potong sama sembelihan itu juga sama itu. Iya. Itu seperti sama saja, tetapi istilah bisa membedakan proses. Iya. Wow. Ini gue akhirnya saya kan bisa paham tuh istilah-istilah itu. Yang pastinya kita bisa ngopi di BCO. Iya, udah dari tahun 70 ya kan. Iya. Siap. Kalau misalkan konser amal teater nggak bisa ya? Konser amalnya jadi karena memang tanggung jawab kami di bidang program itu mengakomodir bukan hanya di bidang teater. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang memang tergabung di kesenian selain teater, ada tari dan musik dan lain-lain. Dan ini responnya ternyata cukup bagus. Kawan-kawan yang lain pengen ikut terlibat untuk konser ini. Dan kita membuka diri siapapun yang ingin melakukan ini silahkan. Karena dari awal DKC lahir dan berdiri. Kami bukan sebuah sanggar dan komunitas yang selalu menciptakan kekaryaan untuk dipertunjukkan, bukan. Kami hanya menjadi solusi untuk kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan bisa tumbuh, bergerak, berkarya di Cilegon, terus berpikir bahwa Cilegon bisa tumbuh dengan itu, gitu. Kita tidak melahirkan kekaryaan, kawan-kawan sanggar, seniman, budayawan yang melahirkan itu. Kami hanya membantu fasilitasi, kemudian bagaimana kita mengajak semuanya ikut berpikir bersama membangun Cilegon dalam sisi kesenian dan kebudayaan. Ini 7 hari lagi loh. 5 hari lagi. 5 hari. Kalau tahun 27. Hmm. Maksudnya gimana nih caranya kalau misalkan ada sahabat beco lain yang pengen ikut serta gimana caranya? Iya. Jadi nanti ada arahan dari Facebooknya Dewan Kesenian. Apa itu Bang Roli? Coba sini. Mau nunjukin apa sini? Sini. Apa? Enggak buat. Iya, buat Kak di sini handphone sini. Oh, udah enggak apa-apa, cuek aja. Apa sih? Nih, baca. Oh iya. Titipan kan? Titipan. Iya. Titipan apa? Kira-kira bisa nanti acara kita itu streaming di BCO enggak? Oh, Oh, BCO disenggol katanya bahwa ini akan live streaming di BCO. Boleh enggak? Kenapa enggak WA saya?
Sebenarnya kita sutradaranya itu kan. Oh iya. Warlapnya di belakang. Iya. Dan BCO ini kan ada admin dari belakang, ada pemiliknya juga tuh baru datang tadi bawa motor. Nanti coba kita usahakan, kita upayakan bagaimana caranya kita paksa pemiliknya mau gitu. Karena kan untuk masyarakat, untuk publik gitu, Mang Ruli. Gitu. Nah, terus kaitan dengan live streaming paling nanti kita di live streaming kan di BCO gitu ya. Iya. Paling nanti ya secara teknis nanti tim teknis kita. Terus nanti konsepnya mau seperti apa ya boleh-boleh saja gitu. Sejatinya bahwa saya sih udah diskusi sama orang-orang yang punya BCO ini kan. Saya diskusi sama dia bahwa BCO ini punya publik gitu, Kang Adi, Kang Roni ya. BCO itu punya publik. Jadi ketika BCO diminta oleh publik, apalagi kegiatan-kegiatan yang semacam ini, ya ayo gitu. Apalagi di kondisi yang sangat susah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sifatnya gitu, misalkan kalau di luar ketika dalam kondisi inisial C corona ini gitu ya, itu kan biasanya ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh IO misalnya, terus dia bersponsor, terus ngajak BCO, ke BCO-nya gratis, tapi dia dapat sponsor kan agak aneh kalau. Tapi kalau ini kan kita gratis semua nih, kondisinya kita adalah susah semua ini kondisinya. Jadi kita kita BCO support lah gitu. Mantap. BCO luar biasa. Gitu kan. Nah, Alhamdulillah. tinggal nanti dibicarakan konsepnya mau seperti apa. Berarti kan harus intens baik ya nggak perlu ketemu langsung lah, bisa misalkan via Zoom kita ngobrolnya via WA. Terus konsepnya mau seperti apa boleh lah. Kayaknya BCO juga ada beberapa peralatan yang boleh digunakan gitu untuk melengkapi kebutuhan mau apa gitu. Iya. Gitu. Alhamdulillah, makasih nih. Terima kasih. Konsistensi BCO luar biasa. Mengenal sosok BCO luar biasa. Dari perkembangan ke depan luar biasa. Orang mengenal BCO itu adminnya saya padahal bukan. Orang mengenal BCO itu yang punya saya padahal bukan. Yang punya BCO itu adalah publik. Adminnya tuh yang baru datang dari belakang. Itu admin BCO itu. Saya itu kan hanya host aja. Iya. Siap. Host ditugaskan oleh BCO, dibayar oleh BCO, tapi nggak tahu bayarannya kapan. BCO-nya lagi collab ini dalam kondisi itu. Tapi sesulit apapun kondisi ekonomi perusahaan BCO ini, kita tetap sajikan informasi untuk publik. Aja leren kan. Siap. Nah, Luar biasa. Kang Ron itu bawa hoki. Selain bawa hoki dia bawa bekak. Besok dianterin. Siap. Gitu. Oke, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan? Kang Adi silakan. Yang pastinya bagaimana mengapresiasi seniman, katakanlah mana seniman kampus, mana seniman sekolah, mana seniman jalanan. Oh, gitu ya. Mereka kita lihat di beberapa sudut-sudut Cilegon, mau pagi, mau siang, mau sore, ada beberapa seniman pure gitu ya, yang menghasilkan, katakanlah ada beberapa seniman yang seniman patung gitu. Apakah sudah ada pembinaan itu? Gitu? Oke. Ini satu. Seniman yang di lampu merah. Iya. Keduanya adalah pernahkah ketika mengkonsep frame kebudayaan, peta kebudayaan Cilegon mau diapakan 5 tahun ke depan itu? Karena bagaimanapun kalau tidak mengunsur ke arah tradisi kita kembangkan, Cilegon apa yang akan dipunya gitu. Yang ketiganya adalah yang tadi itu syukur-syukur untuk beberapa seniman yang ada di Cilegon bisa diapresiasi, ya syukur-syukur kalau ada, ya katakanlah di beberapa pendidikan ada tunjangan tertentu di kedinasan. Kalau ada di dinas tersendiri ada tunjangan Honda misalkan ya, untuk seniman gitu. Untuk seniman ya berapa yang bukan melihat dari nominal besar atau kecilnya, tapi kita melihat seberapa besar beberapa instansi ketika membutuhkan seniman bukan hanya sebagai penghibur. Karena beberapa seniman bukan untuk hanya jadi penghibur, tapi mereka juga bisa jadi teman diskusi yang paling lama selain orang politik gitu. Ya. Seniman itu mau pagi sampai sore ngopi ngerokok. Oh, 24 jam plus.
Jadi untuk ruang diskusi juga seniman juga siap gitu. Siap, iya. Dan jangan hanya seniman memposisikan. Gimana caranya tuh Kang untuk siapa yang akan dikasih? Seniman yang seperti apa yang akan dikasih? Yang akan diusulkan untuk mendapatkan itu? Kita akan diskusikan dengan apa instrumen terlebih dahulu. Itu penting. Kalaupun instrumen Semacam kriteria-kriteria. Kriterianya. Kayak misalkan sekarang BLT. Ini kan saya juga agak rumit nih dengan BLT. Orang dikasih BLT itu dengan 14 persyaratan katanya. Salah satunya yang berlantai tanah, kemudian yang bilik gedek itu ya. Terus kemudian yang tidak punya toilet. Katanya sekarang susah nyari yang kayak gitu. Jadi yang nanti yang dapatnya cuma sedikit. Untung lagi aja tuh pemerintah. sorry. Keceplosan. Keceplosan. Nah, gimana menurut kalian itu? Seperti apa sih kriterianya yang pas? Pernah ada diskusi tentang hal ini, penghargaan terhadap seniman di kedinasan provinsi. Saat itu saya menyatakan instrumennya sudah valid belum ketika ini membuat instrumen, karena beberapa seniman ada yang sepakat dan tidak. Gitu. Kalaupun melihat secara ekonomis, mereka akan melihat bentuk fisik, tapi bagaimana regenerasi seniman ubruk, katakanlah, dia meregenerasikan ilmu tentang ubruknya itu ke beberapa generasi bawahnya, itu bisa jadi instrumen. Oke. Dari sisi pendidikan bisa diambil. Terus yang keduanya dari sisi kekaryaan, berapa banyak orang menggunakan karya itu gitu, bukan hanya untuk sang karya sendiri, tapi untuk masyarakat, untuk publik, bahwa karya yang beretika dan berestetika itu bisa digunakan untuk publik apa tidak gitu. Dan yang ketiga dan selanjutnya kita harus ngobrol dulu sama orang dinasnya dulu. Peduli gak sih pemerintah terhadap kalian ini? Untuk kepedulian sebenarnya banyak yang peduli kan. Peduli banyak gitu ya. Tapi gede nggak kepeduliannya? Nah, masalah persentase itu yang harus ada yang misalkan dipikirkan, dibahas betul. Oke, kesenian Kota Cilegon, kesenian itu harus tumbuh karena dia ada nilai-nilai estetikanya itu tadi itu kan. Nilai-nilai kearifan lokalnya harus dibangun sehingga volumenya misalkan nih segini. Jadi konteks pembahasannya serius. Ada mungkin nih pemerintah cuma bilang nggak dirapatin juga. Cuma ya udah yang penting kesenian ada gitu. Gitu nggak? Nah, itu saya juga belum hearing itu kan. Karena kenapa? Karena proses dari anggota dewan, kemudian pemangku pejabatan segala macam kan ini sudah rollingan. Akhirnya beberapa aspirasi kita pun akhirnya ketunda, terdelay gitu. Dengan kita ngasih ke beberapa orang DPRD misalkan lah, yang benar-benar dewannya gitu. Kita naruh nih, ini pengajuan dari beberapa seniman segala macam. Ketika sudah rolling ganti, kita harus mengajukan lagi gitu. Kita harus menjelaskan, ini kan menghabiskan energi banyak gitu. Nah, jadi ketika dewannya ganti, ajukan lagi. Iya, kita sudah 2 kali ya. 2 kali mengajukan. Udah yang sekarang udah diajuin? Yang sekarang sudah. Terus gimana? Udah ada realisasinya atau masih dalam dibahas? Berarti dewannya itu nggak mikirin. Salah lagi. Ya minimal ada aspirasi kita bisa ditampung beberapa. Ya minimalnya itu harus ada realisasi anggaran gitu untuk teman-teman seniman, coba supaya berkaryanya itu lebih leluasa gitu. Kita sudah berdiskusi bersama dengan dinas terkait bagaimana. Dinas terkait itu yang jelas dong, dinas sebenarnya jelas emang. Dinas kebudayaan. Ya, di situ ada beberapa. Iya itu maksudnya itu. Ini emang kayak pengacara broadcast ini. Aduh, Bahwa jadi kan maksudnya gini, perlu jelas gitu Ngadi, biar dia merasa iya tugas gua. Tapi kalau misalkan kata dinas instansi itu tugas saya. Tapi kalau misalkan dinas terkait kan kadang-kala nih pemerintah itu harus dihukumi publik dulu baru akan peduli gitu. Kalau tidak dihukumi oleh publik kadang-kadang nggak peduli pemerintah itu. Keceplosan. Gimana? Saran ya? Silakan Kang Roni. Siap.
Masa untuk anggaran Iya. misalkan gini, untuk anggaran perjalanan dinas sampai bermiliar-miliar. Masa untuk anggaran kesenian hanya puluhan juta kan gitu, ngeri juga dong. Iya. Oh gitu ya? Dihukumi saja harus. Saya sepakat. Artinya upaya-upaya itu beberapa kali memang kami walaupun tidak dalam konteks hearing di ruang komisi 4 ya. Karena memang komisinya aja sekarang berganti. Sebelumnya kami datangi komisi 2 yang membidangi kami. Sekarang komisi 4. Sekarang komisinya 4. Banyak belum sempat komisinya. ketemu secara hearing bahkan di kantor belum. Komisinya banyak sekarang. Banyak. Dapat berapa persen mereka? Waduh. Soalnya itu ya. Iya benar. Kalau kita ini jadi sering diskusi lah urusan bagaimana pendapatan anggota dewan. Wah, fantastis. Gitu. Kemarin sih ada yang curhat juga memang anggota dewan yang itu. anggota dewan curhat miskin Iya, atau betul. merasa miskin anggota dewan atau gimana? Merasa ada yang disalurkan untuk apa? Apa sih peduli wabah pandemi ini corona ini. Jadi Oh, perjalanan maksudnya- anggaran sebagian anggota DPRD itu bukan sebagian keseluruhan. Gini itu dong, logikanya diarahkan. gini. Anggaran yang dialokasikan itu atau direalokasi itu anggaran untuk perjalanan dinas. Mereka mau perjalanan dinas kemana di situasi ini? Betul. Harus digunakan dong. Kalau saja nggak ada wabah, perjalanan dinas terus tiap hari. Itu dalam 1 bulan bisa 20 kali. Perjalanan spiritual mereka. Keceplosan lagi. Ini lo senang banget. Karena kalau nggak perjalanan, lumayan soalnya ongkos perjalanan dinas itu seharinya bisa 3 juta katanya. Seharinya. Saya paham sebenarnya. Kata siapa itu? Itu Yang kan- jelas dong. Kata siapa itu? Ya nanti kita tanya anggota dewannya lah. Ini kan katanya, mudah-mudahan ada anggota Iya, dewan iya, yang iya. mau buka-bukaan di sini. Nanti nelpon BCO, BCO gue mau buka-bukaan nih. Apa yang kamu sebutkan salah. Sebenarnya bukan 3 juta sekali jalan, itu bisa 12 juta gitu. Nah, saya pengen tuh. Coba kan ketika Siap. ditelepon aja anggota dewan, ayo dong ngobrol di podcast kita nih. Kalian Iya. buka-bukaan. Habis misalkan kalian itu anggota dewan dari mana misalnya? Kagul kalau anggota. Misalkan Ketuanya langsung kan. iya ketuanya juga sih sebenarnya. Ya ketua dan anggota lah. Misalkan di anggota dewan ini mereka melakukan kunjungan kerja untuk katanya kepentingan publik. Kemana mereka kunjungan kerjanya? Katakanlah ke Surabaya. Terus harusnya mereka pulang dari Surabaya itu undang dong BCO, jelasin, wah Surabaya itu bla 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 bla, kita harus ini. Terus kita kan akan tanya, terus kalian akan melakukan apa? Ini makan bingung kan. Kunjungan kerjanya itu seminggu bisa berapa kali? Padat informasi mereka. Ya. Ya perlu disalurkan juga, ngerak nanti di Iya, kepala iya, kalau iya. nggak Tentu disalurkan. kita masih di dewan. Itu masih dewan kesenian. Berapa? Anggaran perjalanan dinas kita berapa? Iya. Gitu. Ya. Saya suka banyak keceplosan kalau ngomongin kayak gitu tuh pemerintah, anggota dewan gitu. Sering kali keceplosan. Ada baiknya itu. Oh baik. Betul. Sangat baik. Tapi memang penting kan, artinya untuk ruang-ruang informasi dengan diskusi itu harus ada di beberapa sudut-sudut Cilegon ya. Artinya bertatap muka lebih menuding gitu ya dibandingkan dengan posisi komen ataupun diskusinya melalui medsos WhatsApp ya. yang kita tidak tahu dia serius apa enggak gitu. Loh namanya. kalau WhatsApp ya, kalau WhatsApp mereka sedang ada di keceplosan ya. Takut Saya keceplosan. takut keceplosan gitu. Jadi mereka sambil rebahan gitu kan, balas WhatsApp. Oh gitu. Mungkin ini mah Iya, barangkali kan kita nggak tahu faktanya, kondisinya itu nggak tahu, kita harus undang mereka gitu. Iya. Mudah-mudahan kan mereka mau diundang untuk menjelaskan seperti apa. Betul. Barangkali pada saat ngejawab WhatsApp-nya teman-teman dia sambil tiduran gitu di hotel gitu kan. Barangkali gitu. Tapi emang kudu ini BCO membuat sebuah talk show yang membangun ruang Loh berpikir. ini podcast ini Iya, salah satunya ya. baru dimulai podcast gitu. corona. Baru dimulai podcast corona. Jong. Gitu. Iya. Senasib kita. Kenapa? Senasib berarti. Ya senasib lah. Senasib. Senasib. Artinya gini, seharusnya yang ruang-ruang diskusi kayak gini diperbanyak. Mungkin kan saya bisa undang ketua dewan ke sini gitu kan. Kalau memandang podcast ini adalah sesuatu yang penting Yang penting kan. gitu Sangat kan. penting. Cuma
Mudah-mudahan bisa jawab aja pertanyaan-pertanyaannya secara terbuka. Saya banyak pertanyaan, Kang. Saya malah Saya banyak pertanyaan. Misalnya apa? Contohnya apa? Pertanyaan buat ketua atau anggota dewan, coba. Nah. Nanti saya katakanlah saya sebagai anggota dewan. Saya akan jawab. Kagak sekali kan? Saya cocok. Jangan pernah nyalon atau apa gitu ya? Mendesain anggota dewan. Ya, menarik. Kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan untuk anggota dewan gitu? Yang pastinya seberapa besar publik mengetahui program dari dewan? Apakah ada uji publik di situ? Saya kan ngomong kayak politikus ya. Loh, Uji publik. semisal Hak. produk Perda mungkin. Iya. punya hak. Masa ketika memilih, ya kan, itu kan hak politik kita Iya. memilih itu. Maka Iya. ketika menyampaikan pendapat disebut politikus, ya enggak lah. Hak politik Anda Oh. sebagai warga negara. Menarik gitu ya. Iya. Iya, sudah cocok di dewan. Itu yang pertama kan. Yang keduanya adalah sudahkah mengusung tim pansus panitia khusus ketika membuat Rapeda Kebudayaan? Ada Raperda Kebudayaan. Ada kan? Tapi di kita tidak pernah digabungkan itu gitu. Tidak pernah diajak untuk ruang ngopi bersama gitu. Ya. Apakah boleh ketika publik macamnya kita Dewan Kesenian Cilegon Dewan Perwakilan Rakyat. Enak Enak, tapi kalau Dewan Dewan Perwakilan. Kesenian, Dewan Keluarga Masjid. Iya, ketika kita melihat apa ya istilahnya ya, ketika inisiasi ya, inisiasi Perda inisiatif. Perda inisiatif. Nah. Bolehkah kita mengajukan itu ketika ada data yang katakanlah Loh, dibuat? gini, perda itu baik yang dibuat oleh eksekutif maupun oleh legislatif, itu ada kajian hukumnya. Ya. Ada istilah gini, Akademik, ya? ada sosialisasi. Iya. Sosialisasi ke masyarakat, barangkali ada masyarakat yang mau memberikan usulan-usulan terhadap perda itu gitu, untuk mendukung atau menguatkan perda. Gitu. Masyarakat yang mana? Iya. Ya, semua masyarakat kan seharusnya nih. Seharusnya gini, ada draft sudah dibahas oleh pansus, misalkan pansus perda. Iya kan? Sosialisasikan. Nah, ketika sosialisasi berarti sudah jadi. Belum dong harusnya. Harusnya kan? Harusnya Iya. belum dong. Dipublikkan dulu, diuji publik namanya. Iya. Uji publik, lempar ke publik. Mana publik yang berani menyatakan, apa yang draftnya itu kurang tepat? Boleh nggak kami memberikan usulan? Iya. Tanya ruang itu Itu belum. ada kan ada istilah kajian stakeholder. Hmm. Stakeholder itu adalah publik, baik dari instansi terkait misalkan atau siapa saja yang terkait dalam perda tersebut. Harusnya teman-teman seni budaya bisa memberikan usulan itu. Karena khawatir anggota dewan kan nggak semuanya budayawan. Iya. Yang budayawan satu. Kalau misalkan pemikirannya terbatas, hanya misalkan sedikit informasi tentang kebudayaan, ya nanti nggak menyeluruh termaktub. Waduh. Selamat. Ininya di perdanya gitu. Kan butuh pemikiran-pemikiran yang segar dari pelaku seninya, butuh pemikiran-pemikiran yang segar dari pelaku kebudayaannya, butuh juga pemikiran-pemikiran yang segar dari saya yang tukang ngomong. Luar biasa aktor. Ngomong aja gitu. Host terbaik. Jadi yang banyak buka-bukaan nih kayaknya. Aduh, makin lama Gitu makan kan. dibuka nih. Tadi nanti tagline di Becon ngebuka ya. Lawang sios, lawang kali katanya. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Itu kearifan lokal Cirebon tuh. Dengan Oh, istilah. Ada istilah buka itu. pintu. Ada. Jadi sebelum Assalamualaikum gitu ya. Jadi di adat pernikahan masyarakat Cilegon tuh sebelum Nah, ini seniman pernikahan. maning banget. Iya. Seniman pernikahan sekarang tutup. Closing the door kalau kata di produser itu. Close the door. Iya. Gimana seniman pernikahan? Jadi ini? sebelum diizinkan buka itu gitu. Jadi harus buka pintu dulu gitu. CPT kelihatan ya. Iya. Setelah sah ijab qabul itu diucapkan secara adat, orang-orang tua yang sudah memang punya kapasitas dituakan di masyarakatnya, kita akan mengarahkan untuk adat buka pintu diiringi dengan yalil ya kan. Kemudian ada apa? Ya buka pintu, adat buka pintu, ada yang divariasikan dengan ya mungkin
bekakak segala macam lah gitu tuh masing-masing gitu tuh. Jadi adat buka pintu ini kearifan lokal untuk lebih intim mendekatkan diri antara dua makhluk ya kan, laki-laki dan perempuan itu tuh. Gitu. Di pernikahan Sebelum itu. buka itu gitu. Jadi buka pintu dulu gitu. Sebelum buka di Jir, Iya. 18 tahun ke atas. Ngomong nih, belum saatnya. Usianya belum cukup. itu buka pintu dulu. Jadi semacam budaya ya, kebudayaannya. Macam budaya. Gitu. Oke, gimana nih? Kita seriusi langkah yang rencana konser amal itu. Siap. Nanti kita bahas di luar itulah, di luar podcast ini. Kalau podcast ini kan sebenarnya kan kita BCO melihat kan sekarang itu ya seolah-olah yang terdampak hanya ojol nih. Ah, iya. Ojol kan sudah disampaikan oleh presiden bahwa ojol begini. Tiba-tiba menteri ngomong ojol lagi. Tiba-tiba DPR ngomong ojol lagi. Ini seolah-olah cuma buat ojol. Tiba-tiba para influencer gitu mereka kasih bantuan buat ojol lagi gitu. Tukang beca mah mengis. Iya. Ojek pangkalan sama gitu. Ternyata terdampak juga nih pelaku kesenian gitu kan yang biasa melakukan menghibur gitu kan di tempat hajatan yang tadi. Kemudian di ruang-ruang publik misalnya, tapi mereka nggak pernah dibicarakan gitu oleh pemerintah gitu. Bahkan saya ada satu hal Makanya yang kita menarik, undang teman-teman ini. guru-guru ustadz ngaji kan. Nah, Ketika mereka Gatel beliau-beliau kepala saya. mengajar ya, ngaji, bahkan di kita pun kena juga kan. ada berapa ya guru ngaji di Yang Cilegon? biasa ada beberapa di tempat ngajinya itu katakanlah 10 orang di ruangan itu, jadinya di 2-3 gitu. Ini BCO juga kan melakukan penggalangan dana nih melalui kitabisa.com namanya kitabisa.com/Cilegon Cegah Corona. Kita baru dapat sekitar 3 jutaan nih. Kita lagi mikir mau dikasih ke siapa? Ke masyarakat kecil sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu kan. Ke yang apa namanya? Yang pra miskin gitu ya. Bukan pra miskin apa namanya? Yang dia pekerja harian gitu ya. Yang pekerja harian kemudian dia nggak kerja, sekarang juga sudah didata sama pemerintah. Nah, kita ingin sisi-sisi yang lain gitu yang tidak tersentuh oleh pemerintah supaya tidak tumbang tindih. Iya betul. Mungkin itu tuh guru-guru Guru-guru ngaji gitu ngaji. ya. Iya, itu menarik. Kalau di kampung saya malah sudah diliburkan sejak himbauan itu dikeluarkan. Jadi anak-anak saya malah ngajinya di rumah sekarang. Guru ngajinya patuh aturan, taat aturan. Guru Ya, ngaji. begitulah. Jadi off kan. Iya. Guru ngaji terus apa lagi ya? Kita lagi coba kemana nih supaya tepat sasaran maksudnya. Kayak kemarin kita pembagian masker masih ada nih maskernya. Kalau di luar kita kalau keluar rumah kan harus pakai masker. Gitu. Yang penting ya jaga jarak lah. Kayak kita kan jaraknya jauh banget nih. Nah, kita bagi-bagi masker. Semuanya dari sahabat BCO uangnya. Termasuk yang sekarang di kitabisa.com juga dari sahabat BCO. Ya, mudah-mudahan kita lihat perkembangannya nih pertengahan puasa bagaimana kondisi ekonomi ya. Kan kalau sekarang masih nemu lah kayak makan itu masih nemu gitu. Yang kelaparan itu betul-betul kelaparan kayak misalkan di Kota Serang kemarin yang sampai meninggal katanya gitu kan karena kelaparan yang seperti itu. Nah, kalau misalkan itu ada nggak apa-apa diinformasikan ke kita. Siap. Dengan kondisi beberapa teman-teman link seniman juga nanti akan informasi. Gitu. Apalagi teman-teman ini kan akan coba berkoordinasi dalam ini ya, apa namanya? Konser amal. Siap. Oke, coba yang terakhir nih, pertemuan terakhir nih. Ini apa, obrolan terakhir apa nih? Penegasan aja sih kepada siapa, udah sampaikan aja. Penegasan, tegas, berkelas. Silakan Kang Roni dulu. Closing statementnya dari ya. Pak Ketua. Ya di yang pertama hatur nuhun buat Kang Oji dan tim BCO yang sudah memberikan waktunya bahwa Dewan Kesenian Cilegon punya kesempatan berbicara di depan publik, di masyarakat, pemerintahan pun yang menyaksikan ini, bahwa titip salam dari kawan-kawan kesenian seniman budayawan di Cilegon bahwa kami ikut prihatin terhadap apa yang sedang menimpa Cilegon dan Indonesia dalam konteks umumnya, bahwa kami pun terdampak hal yang sama gitu tuh. Jadi
Tapi kami akan tetap semangat, anjuran-anjuran pemerintah akan kami tetap lakukan. Hanya mohon bagi pemerintah terkait dalam hal ini instansi kedinasan yang mengakomodir kawan-kawan seniman budayawan, data sudah kami lakukan, akan kami usulkan dan akan kami berikan kepada dinas terkait. Mohon baik pemerintah kota ataupun provinsi ataupun bahkan di pusat, data ini mohon diakomodir karena kawan-kawan ini benar-benar terdampak. Isinya adalah kawan-kawan yang bergerak dalam bidang pekerjaan seni seperti pengamen, anak-anak jalanan yang memang kerjanya ngamen juga, kemudian ada sanggar-sanggar yang aktivitasnya sedang off semuanya. Mohon akomodir ini karena kami prihatin dengan apa yang terjadi di kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan penggalangan dana di konser amal tanggal 27 April dalam rangka miladnya kota Cilegon, bahwa seniman budayawan Cilegon masih bisa berkarya dalam kondisi wabah seperti ini dengan cara kami dan dengan cara yang bisa kami sampaikan. Mohon bagi donatur ataupun yang ternyata kawan-kawan masih punya rezeki lebih bisa mendonasikan di acara konser amal ini. Mungkin bisa kita sinergiskan dengan apa tadi yang Beco Cilegon Cegah Corona. Cilegon Cegah Corona bisa lewat itu dan akan kita salurkan kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Oke, silakan. Menambahkan, saya teringat sebuah puisi karya teman saya gitu ya. Dan saya coba tindangkan kenapa seniman ketika diskusi kayak gini tidak ada bau-bau senimannya. Oh gitu. iya. Itu saya baru mau. Wah, nggak mau kecolongan. Ini saya mau nutup dengan berpuisi saya tadinya. Ternyata Kang Adi mau awares duluan. Silakan. Ya, judulnya itu saya hanya mendengarkan sebuah kalimat yang menarik sebenarnya. Akulah jiwa dan badanmu Indonesia. Akulah jiwa dan badanmu Indonesia. Akulah jiwa dan badanmu Indonesia. Segitu aja dulu kan. Jir, ini harus ditaruh di paling depan. Ini taruh di paling depan dulu. Nanti tetap di akhir tetap ada. Gitu untuk cuplikannya itu tuh. Ini salah satu di teman Dewan Kesenian Cilegon juga, Muhammad Roy Senal juga membuat karya-karya yang fenomenal juga dan juga terikat di Dewan Kesenian Cilegon juga. Jadi bahwa berbicara Dewan Kesenian Cilegon bukan hanya Ahdi Zulf Amri, bukan hanya Kang Roni Bahrain, tapi juga beberapa seniman secara multi talent itu kita bergabung karena konsistensi kita bagaimana berpikir dan bergerak sampai bergetar. Berpikir bergerak sampai bergetar. Vibrasi. Vibrator. Ceplosan lagi. Ceplosan. Oke. Kang Adi terima kasih, Kang Roni terima kasih sudah hadir di meja podcast BCO. Ya, makasih. Apa yang tadi ditawarkan terhadap BCO bahwa BCO ikut serta dalam konser amal yang digelar oleh Dewan Kesenian Cilegon. Toh Dewan Kesenian Cilegon juga kemarin sudah melakukan konser amal untuk Lebak gitu ya. Kita akan ulang meskipun dalam kondisi yang tidak harus berkumpul. Ada physical dan social distancing lah gitu untuk penerapan konser amal ini gitu. Saya Fauzi Albara, kita akan kembali lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.